Artinya apa? Tidak semua laki-laki itu suka perempuan. Wah, itu kan teori. No, that is not teori. Di An-Nur 30 itu ada term yang mengatakan ulil irba minar rijal. Orang-orang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Oke, tafsirnya begitu. Itu terjemahannya bilang seperti itu. Saya ingin katakan begini, bahwa kalau saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah solihun zaman wa makan, artinya ia kompatibel dengan zaman apapun, maka ia harus berdialektika dengan realitas itu sendiri. Kalau saya juga minta analisanya Mas Aan, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan? Itu betul. Yang ingin saya katakan begini, kalau kita mengkerangkai Tuhan itu, mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan Adam dan Hawa, not Adam dan Wawan misalkan seperti itu membatasi Tuhan. Tuhan itu mampu menciptakan apapun yang ia kehendaki, including laki-laki yang tidak suka perempuan, dan itu ada di ayatnya. Kok kita mau apa? Oke, kalau bagaimana soal perzinahan, Ustadz? Karena ada juga kemudian kelompok yang mengatakan kenapa negara harus sampai masuk ke dalam kamar di situ, ya. Dan ada juga kemudian ungkapan bahwa pernikahan atau perkawinan tidak serta-merta membuat orang tidak berzina. Agama Islam yang menjadi aspirasi, etika, moral, lahirnya hukum, karena dia sebagai mayoritas, dia menjadi dasar untuk keluarnya hukum, menjadi sebuah aturan di negara berdasarkan umat Islam. Dalam Islam diajarkan bahwa jangankan melakukan hubungannya, langkah-langkah, step-step untuk sampai itu saja dijaga. Dari mulai menutup aurat, jangan bersuara, mendesah-desah membangkitkan syahwat, tidak boleh berdua tanpa mahram, itu semua diatur sampai kepada finalnya. Makanya tidak dikatakan janganlah kamu berzina. Tidak ada ayat Quran mengatakan jangan kamu berzina. Yang ada dalam Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Oleh sebab itu, kalau langkah-langkah sebelum terjadi saja diatur, apalagi kias aulawi, nama pengambilan hukumnya dalam Islam. Begitu saja dengan kasus ini. Jadi perzinahannya, kenapa harus diatur orang dalam kamar hotel? Iya mesti. Maka diawali dengan bagaimana, mana surat nikahnya, ini yang dibawa ini siapa. Nah, kalau ada hotel syariah, apakah dengan adanya hotel syariah itu terganggu non-muslim? Tentu tidak. Betapa banyak istri-istri yang senang, walaupun dia beda agama dengan kita. Kamu sedang di mana, Mas? Saya sedang di Jakarta. Tinggal di mana? Di hotel syariah. Nah, jadi ketika muncul NKRI bersyariah, maka itu tidak merusak kebinekaan kita. Masih ada juga kemudian pembelaan bahwa ya mungkin ada juga komunitas yang sangat yakin sudah mempelajari kitab suci Al-Quran, membawa bahwa perzinahan dan pencabulan atau mungkin LGBT ini sebenarnya diutarakan kok di Al-Quran sebenarnya, dan mungkin saja diberikan celah izin di situ. Kalau Pak Ustadz mendengarkan itu bagaimana? Al-Quran itu teks, jangan dilepaskan dari konteks. Itu video saya yang dipotong-potong orang, itu video saya yang di-cut-cut orang. Orangnya masih ada saja, videonya bisa dipelintir. Apalagi kitab suci yang turun 14 abad yang lalu. Maka jangan pernah mencomot ayat Al-Quran, dilepaskan dari konteksnya, diberi interpretasi sendiri. At-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ada laki-laki yang tidak bersahwat kepada perempuan. Ketika dia baca, kebetulan memang di kepalanya LGBT, maka dia baca ayat itu, ada laki-laki yang tidak bersahwat. Ini nih LGBT nih, LGBT nih. Lihat dong konteksnya gimana Nabi mengatasi LGBT saat itu. Sedangkan yang memakai hina saja Nabi asingkan. Sedangkan yang orang menyerupai saja dilaknat, apalagi kalau sampai LGBT. Gimana orang bisa berkata Al-Quran melegitimasi LGBT? Lalu yang dimaksud laki-laki tidak bersahwat di situ siapa? Al-Mughaffal. Ini kata Imam Nawawi, karena saya bermazhab Syafi'i. Al-Mughaffal fi aqlihi, seorang yang akalnya kacau, layak taris lin nisa, tidak tertarik pada perempuan, la yastahi bihidna, karena sudah tua, karena dia sakit, bukan LGBT, bukan homoseksual. Oleh sebab itu maka
jangan pernah melepaskan. Bila ada satu ayat mengandung dua interpretasi, kaedah interpretasi, mana yang dipakai? Satu ayat mengandung dua interpretasi, mana yang dipakai? Pakailah interpretasi yang tidak ditolak dalil lain. Kalau ada interpretasi yang ditolak dalil lain, maka dia tertolak. Semua ada kaedahnya. Main bola aja ada rule of the game-nya. Maka dalam kasus ini ada ayat berkata, ar-rijal, laki-laki, ghairi ulir irbati, perempuan, laki-laki yang tidak berhasrat kepada perempuan. Siapakah dia? Orang gila, orang sakit, anak-anak, atau LGBT? Maka kita cek, kita tes, apakah dia kontradiktif dengan dalil lain? Kontradiktif dengan dalil lain. Dalil mana yang menolaknya? Nabi mengusir orang yang pakai hinai. Nabi menyuruh asingkan mereka, tempatkan jauh supaya mereka sembuh sehat sebagai hukuman emosional bagi mereka. Nabi melaknat, la'anallah, la'ana Rasulullah, la'anallah mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan untuk mengartikan pengusiran dan pengasingan itu sebenarnya adalah berbicara budaya ya. Karena barang siapa yang kemudian bermasalah atau mempunyai kondisi sedang itu tadi, dia butuh dijauhkan dari kemudian budaya yang ada. Dulu komunitasnya hanya kampung, desa, kemudian ada tempat. Kalau sekarang kan semua sudah dihuni orang. Lalu mau diasingkan kemana? Rehabilitasi. Kalau ada rehabilitasi narkoba, maka ada rehabilitasi seksual. Ini orang sakit. Nah, mesti diakui dulu bahwa sakit. Kan sekarang yang jadi masalah, dia nggak mengaku sakit. Saya sehat, saya nggak sakit. Ini given, ini pemberian Tuhan. Tuhan sudah menjadikan saya seperti ini. Yang lebih fatalnya Tuhan salah. Saya ini sebenarnya laki-laki, saya ini sebenarnya perempuan, tapi masuk dalam diri laki-laki. Kan fatal. Tuhan aja dia salah, kan apalagi manusia. Baik.